ketemu Mbak Anah lagi meskipun sekarang virtual. Hai, yes, masih belum getting used to it. Masih lebih senang bertemu langsung. Nah ya, Ya, how are Mbak Anah, you? aku baik Alhamdulillah. Mbak Anah gimana? Alhamdulillah, oke. Oke, grateful. Kayak nggak mau mengeluh. Mau nggak mau kita harus tetap semangat. Yes, betul banget. Oke, Mbak Anah, sebelumnya terima kasih sudah mau join live bersama Cosmo sore hari ini. Senang banget. Saya yang berterima kasih sudah diajak. Secara pengangguran, jadi apapun kegiatan online, aku happy. No. Yang penting kita kan terus produktif di rumah. Nah, kalau Mbak Ana sendiri gimana Betul. nih perbedaan kesibukannya selama di rumah aja? Padahal kan selama ini mobilisasinya pasti aktif di luar rumah, tapi sekarang harus stay di rumah aja. Itu gimana tuh perbedaan rutinitasnya? Wah, ini gokil sih. Aku memang orangnya aktif banget ya biasanya. Kayak hampir nggak pernah di rumah justru. Jadi sekarang terpaksa di rumah merasa agak tertekan, tapi dijalankan dengan ikhlas. Gimana ya? It feels like memang kita semua harus benar-benar adapting ke sesuatu yang totally baru ya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kayak senang banget lele di rumah gitu. Gue the opposite, gue kayak suka jalan kaki kemana-mana, senang banget bekerja, senang naik MRT. Sekarang nggak bisa melakukan itu dan kadang kayak bangun kayak nggak bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Tapi at the same time, aku lihat banyak teman yang lagi produktif banget nih bikin konten ini segala macem. Sedangkan aku tipe orang yang kayak nggak suka melakukan sesuatu kalau semua orang lain sedang melakukannya. Does that make sense? Kayak disuruh produktif juga aku nggak suka gitu. Jadi aku labil deh pokoknya. Tapi tetap Oke, berusaha untuk punya sense of humor. Mbak Ana, kita kan juga udah hampir 3 bulan berarti ya di rumah aja. Mbak Ana gimana sih tetap kreatif, tetap happy, tetap bersyukur, positive thinking selama di rumah aja? Aku di rumah sebenarnya udah memutuskan bahwa apapun perasaan yang saya miliki sekarang valid. Kalau misalnya nggak mau produktif juga nggak apa-apa. It's okay. Semua pada waktunya dan semua akan memproses ini dengan cara yang berbeda-beda. Tapi apa ya, aku menggunakan waktu ini untuk introspeksi diri sih sebenarnya. Kayaknya lebih ke itu karena merasa bahwa mungkin cara kita hidup sebelum ini yang normal dulu sebenarnya mungkin juga tidak baik, penuh dengan sifat-sifat yang sebenarnya negatif gitu, yang cenderung malah menyakiti orang atau hidup terlalu eksesif. Dan sekarang ditambah bulan puasa juga, jadi makin introspeksi diri dan mikir kayak, mungkin dulu memang seharusnya aku nggak jadi workaholic segitunya. Mungkin badan saya juga butuh istirahat. Mungkin kalau udah kembali normal harus lebih pinter mengimbangi lifestyle atau apa gitu. Jadi a lot of time to think currently. Ya. Aku jawab pertanyaannya nggak sih? Aku kayak Oke, otakku kayak lemes banget hari ini. dimaklum karena puasa. Aku lagi hari ini berhalangan hari pertama jadi kayak padahal udah nanggung banget nih, tinggal beberapa hari doang nih. Ini beberapa hari lagi lebaran ya. Mm-mm. Nah, Mbak Ana selama di rumah aja, justru ada nggak sih bakat terpendam yang justru terasah saat di rumah aja, ataukah ternyata Mbak Ana jadi suka masak, jadi lain-lain? Sebenarnya saya ngerasa seperti semua orang yang saya lihat di sosial media, karena di rumah aja semua orang pada masak sendiri ya gitu. Mungkin itu saya juga termasuk salah satu orang seperti itu. Mungkin karena sekarang memang kalau saya bilang pengangguran, memang benar pengangguran sih sekarang. Jadi sekarang juga memasak adalah cara untuk menghemat juga supaya tidak melulu makan di luar atau tidak melulu pesan delivery dari aplikasi online. Jadi masak sih iya. Honestly, saya tidak terlalu berbakat ya orangnya gitu. But at least saya orang yang will always try. I will always try gitu. Jadi bereksperimen lah, masaknya juga bereksperimen aja sih. Oke. Nah, kalau hiburannya nih, Mbak Hana apa aja? Misalkan baca buku kah, atau ternyata binge watching? Baca buku. Sekarang ngerasa kayak memang harus banget
kayak tau gak sih kayak banyak orang yang oh seandainya saya punya waktu saya akan melakukan ini. Nah sekarang udah saatnya untuk melakukan segala hal yang tadinya kita bilang kita akan lakukan kalau kita waktu. Karena sekarang kita waktunya banyak banget. Jadi I'm reading more. Dulu gue juga senang banget baca sambil naik MRT sih. Kalau naik MRT aku senang banget baca. Karena ngerasa kayak lagi di London Underground gitu. Lagi commute kayak zaman dulu aku kuliah gitu. Jadi baca, aku main Scrabble, aku punya Scrabble board di sini. So I love main Scrabble. Paling hal-hal kayak urusan rumah tangga, kayak bersih-bersih, hal-hal kayak gitu, mungkin sekarang dilakukannya secara lebih intens dan lebih rutin dibandingkan dulu. Apalagi ya, aku kayak janji sama diri sendiri harus cycling sejam sehari. Itu sesuatu yang aku berusaha banget untuk lakukan supaya aku tetap keringet. Karena kalau di rumah aja rasanya kayak nggak cuman jalannya dari kulkas ke tempat tidur, ke kamar mandi gitu kan. Jadi kayak at least kalau misalnya cycling, aku ngerasa kayak olahraga dikit lah, keringat dikit. Oke. Nah kalau ngomongin tentang puasa nih atau tentang bulan Ramadan ini deh, kan ada perbedaan untuk rutinitas selama puasa. Nah kalau Mbak Hana sendiri perbedaan rutinitasnya gimana selama puasa? Apalagi untuk kegiatan ngabuburit? Well, kalau dulu ngabuburit kayaknya aku selalu berusaha untuk pulang in time for puasa kan, karena selalu ada di luar gitu. Jadi inget banget sih kalau jalanan di Jakarta kalau ngabuburit tuh gila ya macetnya, kayaknya semua orang pengen pulang gitu. Terus di pinggir jalan ada penjual es apa, gorengan apa, jadi kayak jalanan menjadi makin ramai. Kalau sekarang kan sepi ya di rumah aja gitu. Cuman ngabuburitnya aku tetap berusaha untuk aktif sih, supaya waktu cepat berlalu teman-teman, supaya cepat-cepat bisa minum. Gitu sih paling. Sama actually ada ya kayak mungkin ada beberapa seri yang kita nonton yang mungkin merasa bahwa oh kontennya tidak Ramadan spesifik, jadi mungkin nontonnya setelah Lebaran aja. Jadi berusaha untuk nonton mungkin lebih banyak dokumenter sih sekarang gitu. Nggak kebayang sih kalau harus nonton kayak Game of Thrones dengan semua adegan hotnya kayak astagfirullah gitu. Jadi kayak nonton yang lain aja. Nah kalau untuk dokumenter sendiri ada nggak sih Mbak yang mau kamu rekomendasiin untuk para Cosmopolitan nih? Well, aku jujur ya, aku senang banget dokumenter original Netflix karena aku ngerasa mereka bagus banget. Dan ada satu yang habis ditonton bulan puasa ini, How to Fix a Drug Scandal. Itu gila sih, itu gila banget. Sama ada The Innocence Files, ada juga salah satu yang reguler yang baru season di-update lagi tuh Patriot Act. Aku suka banget Patriot Act dengan Hasan Minhaj. Karena kita bisa belajar kayak tentang current issues, tapi dengan cara yang singkat dan lucu. Dan Hasan Minhaj itu kocak banget gitu. Jadi suka sih kalau malas nonton berita, kadang berita terlalu intens ya. Untuk sekarang kayak kalau nonton berita kayak jadi kalau mau melihat current issues tapi dengan cara yang lucu, nonton Patriot Act deh. Oke, menarik. Hasil pastinya. Nah, Mbak Hana kan juga dibesarkan di keluarga yang mixed culture. Dari seorang ayah berdarah Indonesia, dari seorang ibu berdarah Prancis, terus dilahirkan dan dibesarkan juga di London. Nah, seperti apa sih macam momen Ramadan sama Lebaran yang pernah Mbak Hana jalani? Kalau momen Ramadan dan Lebaran di Inggris tuh memang berbeda banget sama di Indonesia. Karena pertama, maksudnya kan di Indonesia mayoritas Muslim, jadi mayoritas orang melakukan hal yang sama, yaitu puasa. Kalau di Inggris kan menjadi minoritas. Jadi sambil kita puasa dan nggak minum, semua orang di depan kita makan dan minum. Jadi itu sesuatu yang, tapi justru saya